Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iyya bitaqwallah faqad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita banyak memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, yang tiada batas, yang tidak ada berhentinya. Terus menerus Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya lah kita senantiasa untuk banyak-banyak memaksimalkan atas apa yang Allah berikan itu untuk meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kenikmatan yang Allah berikan, maka suatu saat kelak nanti di akhirat pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya tentulah kita banyak-banyak meningkatkan kualitas ketakwaan, meningkatkan kualitas ketaatan kita, meningkatkan kualitas ibadah kita semata-mata hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk sholat berjamaah dari sholat maghrib, kemudian kita datang dari rumah kita masing-masing untuk sama-sama belajar thalabul ilmi dalam rangka meningkatkan kualitas keilmuan kita. Kita belajar tafsir ya. Jadi ini aslinya yang mengisi adalah Ustadz Agus Effendi, karena qadarullah, karena beliau tidak bisa hadir karena keluar kota atau ada acara, sehingga tadi siang itu memberi informasi, akhirnya beliau tidak bisa datang ke tempat ini. Nah, untuk mengisi kosongan, maka saya akan dilimpahkan kepada saya untuk kita mengisi kosongan, mengisi pada malam Selasa ini. Dengan izin Allah kita sudah selesai pada malam Jumat kemarin, yaitu kita membahas surah Al-Humazah ya. Maka pada malam hari ini ya kita akan sama-sama mempelajari tafsir dari surah Al-Asr yang kita ambilkan dari kitab Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh ulama kontemporer, ulama mutakhirin, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di atau gurunya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ya, seorang mufti Saudi Arabia. Ya, salah satu gurunya adalah beliau ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita membahas tentang surah Al-Humazah, yaitu mengumpat atau celaan ya, orang yang banyak membicarakan celah-celah, banyak membicarakan keburukan orang lain. Maka pada malam hari ini kita membaca tentang surah Al-Asr atau waktu atau masa ya. Sebelum kita masuk pada kajian ayat ya, kita baca sama-sama terhadap surah Al-Asr ini. Semua ikuti nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr.
Jadi jangan sampai terkulang ya hurufnya. Ada sebagian orang yang membaca wal as, roknya tidak ada terdengar suaranya, itu ghalat ya, itu keliru, salah. Jadi tetap harus terdengar suaranya. Ya. Jadi setiap akhir ayat itu jangan sampai dikurangi. Ya, jangan sampai dikurangi tidak terdengar suaranya. Itu termasuk dari lahan jali, kesalahan yang jali, yang besar. Saya ulangi ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya. Barusan kita sudah selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai membaca dari surah Al-Asr, surah yang sangat pendek ya. Surah yang sangat pendek, terdiri dari 3 ayat. Dan surah yang sering kita baca ya, sering para khotib dibaca ya, para khotib Jumat dibaca ya, ini adalah surah ini. Surah Al-Asr ya, surah Al-Asr, surah ini adalah wahiyah makiyah. Itu turun di fase makiyah atau sebelum hijrah ya, sebelum Rasulullah SAW hijrah menuju Madinah. Dalam kitab tafsir yang lain ya, yang tidak disebutkan dalam tafsir ini, saya menukil di tafsir yang lain. Asbabun nuzul, sebab turunnya dari surah ini adalah orang Quraisy ketika itu ya, orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah pada masa itu ya, itu mereka itu biasa duduk-duduk, kemudian bicara-bicara ya, duduk-duduk, bersantai, ngobrol itu di waktu asar. Jadi orang-orang jahiliyah itu ketika itu mereka menggunakan waktu asar itu digunakan untuk duduk-duduk, untuk ya nongkrong lah kalau bahasa kita ya, nongkrong, kemudian nyantai, bersantai orang-orang ya. Kemudian ngobrol kalau tidur ke sana ke sini. Kemudian mereka menyinggung antara satu dengan yang lain, bercanda dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan antara satu dengan yang lainnya itu timbul permusuhan, timbul kemarahan. Dan ketika itulah akhirnya mereka berkelahi, mereka saling membunuh dan lain sebagainya di waktu asar itu. Nah, kemudian karena seringnya kejadian seperti ini, ya, seringnya kejadian yang yang menyebabkan perkelahian antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, ya. Kemudian akhirnya orang-orang jahiliyah itu menyalahkan waktu asar. Jadi waktu asar itu disalahkan ya, oleh orang-orang jahiliyah ketika itu. Nah, kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkanlah surah ini ya. Karena yang menjadi masalah itu bukan waktu asarnya, akan tapi yang bermasalah itu adalah pribadi orang-orang tersebut ya. Memberikan jadi di tengah-tengah percandaan mereka, di tengah obrolan mereka saling mengganggu dengan yang lainnya, ya menyinggung satu yang lainnya, ya akhirnya terjadilah perkelahian, terjadilah pertikaian dan lain sebagainya. Nah, sehingga turunlah ayat ini. Dan diantara keutamaan dari surah Al-Asr ini ya, dulu para sahabat itu setiap di akhir majelis ya, setiap selesai dari akhir majelisnya, dari kajian taklimnya, itu mereka pasti diakhiri dengan membaca surah ini, yaitu surah Al-Asr. Kemudian diantara yang lainnya juga dulu ya, para sahabat juga itu ketika bertemu antara satu dengan yang lain, jadi ketika itu ada dua orang berpas-pasan ya, yang kemudian terjadi dialog, terjadi obrol dan sana ke sini, dan mereka ini tidak akan berpisah sebelum salah satu dari keduanya itu membaca surah Al-Asr. Jadi saking karena saking ininya ya, saking luar biasa ayat ini, surah ini, sehingga untuk mengingatkan sebelum mereka itu berpisah, dua orang sebelum berpisah itu mereka salah satu dari dua membaca surah Al-Asr ini. Kemudian setelah itu, setelah selesai membaca surah Al-Asr, mereka salaman ya, kemudian membaca salam, kemudian berpisah pergi.
Nah, ini diantara dulu yang dilakukan oleh para sahabat terkait dengan surah Al-Asr ini. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, itu dalam yang tidak disebutkan juga di kitab ini, beliau mengatakan bahwa sekiranya Al-Quran itu tidak diturunkan, atau sekiranya Al-Quran itu diturunkan hanya satu surat saja, maka surah Al-Asr ini sudah cukup mewakili dari surat-surat yang lainnya. Itu menurut Imam Syafi'i ya. Karena begitu agungnya ya, karena begitu luar biasanya surah ini, sehingga beliau mengatakan seperti itu. Kenapa beliau sampai mengucapkan seperti itu? Karena apa namanya, begitu agungnya waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sumpah ya di ayat yang pertama, wal asr ya. Karena begitu luar biasanya waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai sumpahnya. Dan yang namanya waktu ya, yang namanya waktu itu kan terus berjalan. Coba saya tanya ke jamaah sekalian, sebenarnya usia itu, umur itu bertambah atau berkurang? Tapi kenapa kita menyebutkannya, oh umurku sudah bertambah 1 tahun gitu ya kan? Umumnya kita itu ngomongnya umur itu bertambah, padahal secara hakikat bahwa umur itu tidak bertambah, justru semakin berkurang. Ya misalnya saya sudah berkurang 35 tahun yang lalu gitu kan, ya 34, 35 tahun ya, saya sudah berkurang 35 tahun ya, tambahnya nggak ada tambahnya, selalu berkurang. Jadi nggak ada umur itu bertambah ya, adanya terus berkurang. Dari yang tadinya kuat ya, tadi yang bisa lari, bisa kuat, bisa apa namanya, olahraganya kuat, naik gunung, main sepeda, berenang, menyelam dan lain sebagainya, semakin hari, semakin tahun sudah mulai melemah. Rambut yang tadinya hitam banyak ya, lebat, tiba-tiba sudah mulai rontok, mulai memutih. Bahkan kekuatan kita sudah mulai lemah ya kan, mulai melemah kekuatan kita. Diajak balapan lari sama anaknya yang umur misalnya gitu 19 tahun, wah sudah nggak bisa kekejar gitu. Kita baru berapa langkah sudah ngos-ngosan gitu ya. Ya itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menggunakan masa, menggunakan waktu ya, karena memang begitu luar biasanya waktu itu. Waktu itu kan suatu kesempatan. Waktu itu adalah kesempatan ya, dan waktu itu tidak akan terulang kembali. Waktu itu akan terus berjalan ya, waktu akan terus berjalan, terus apa namanya, berlalu dan tidak akan mungkin terulang kembali. Para ulama apa namanya, terkait dengan apa namanya al-asr di sini ya, maksud asr ini di sana ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, asr di ayat yang pertama ini, kenapa surah ini disebut sebagai asr ya, itu pendapat yang pertama mengatakan bahwa asar ini adalah waktu asar, yaitu waktu asar. Waktu asar itu kan setelah apa namanya, setelah selesai zuhur hingga maghrib, itu al asar. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa asar di sini maksudnya adalah masa secara umum, yaitu waktu secara umum, semua waktu ya, semua waktu. Kemudian pendapat yang ketiga itu waktu di mana Rasulullah SAW diutus. Nah ini pendapat yang ketiga. Sedangkan pendapat yang terkuat ya, yang benar ya menurut para ulama, yang paling kuat pendapatnya, al-asr di sini adalah waktu secara umum. Jadi bukan waktu asar ya, tapi waktu secara umum. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu? Karena memang waktu itu apa namanya, sangat luar biasa ya. Setiap manusia itu pasti akan melewati waktu, karena karena pada waktu itulah ya, karena pada waktu itu, pada kesempatan itu manusia banyak melakukan aktivitas.
Berbagai macam aktivitas lah di sana manusia itu lakukan. Dan ini juga merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Terserah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu ya. Di ayat yang lain ya Allah bersumpah dengan dengan matahari, wasyamsi waduhaha, waktu juga waktu duha. Kemudian Allah di ayat yang lain juga Allah bersumpah dengan waktu dengan al-buruj, gugusan bintang ya. Di ayat yang lain Allah bersumpah dengan yang lainnya ya. Nah, di ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu ya. Menunjukkan memang waktu itu ada hal yang sangat luar biasa yang manusia, di mana manusia itu banyak menjumpai berbagai macam kejadian di waktu itu ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, diawali ayat ini dengan sumpah ya, agar orang itu agar orang itu melihat atau agar orang itu memperhatikan terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kita itu dilarang untuk mencela waktu ya. Kita tidak boleh menyalahkan waktu gitu ya. Kadang kan sebagian di antara kita ada yang menyalahkan waktu gitu. Padahal yang salah itu bukan waktunya, karena waktu dari dulu sejak sekarang bahkan sampai masa depan sama saja. Matahari tetap terbit dari timur dan tenggelam ke barat. Waktu ya terus berputar seperti itu ya, tidak ada berubahnya. Yang berubah itu adalah sikap manusia, sifat-sifatnya, perilakunya, itulah yang akan berubah ya. Dalam suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahra. La tasubbud dahra fa innallaha huwa ad-dahru ya. Janganlah engkau itu mencela masa, karena sungguhnya Allah itu yang telah menciptakan masa. Sungguhnya Allah itu yang telah menciptakan waktu itu. Oleh karena itu kita dilarang untuk mencela waktu, dan kita tidak boleh mencela waktu. Orang-orang barat ya, orang-orang barat itu sampai mengatakan ya, terkait dengan waktu, mereka itu mengatakan time is money, itu kan kayak gitu ya, ada istilah gitu. Time is money, waktu adalah uang, waktu adalah duit gitu. Sehingga setiap apa yang dia lihatnya itu selalu duit semua gitu. Setiap apa yang dia kerjakan pikirannya adalah duit semua gitu. Jasanya duit, wah saya yang lakukan ini ada duitnya itu kan. Saya mencangkul ada duitnya, saya nyupir ada duitnya. Jadi semua itu pikirannya adalah duit gitu. Ya ini adalah pemikiran yang keliru gitu. Sehingga ya nanti akan dibudak dengan duit gitu. Segala sesuatu itu harus sifatnya material gitu. Kalau tidak ada materialnya dia nggak mau dia. Kalau nggak ada uangnya ya nggak mau. Akhirnya setengah-setengah. Nah, itu kan pemikiran yang keliru ya. Kalau dalam pepatah Arab ya, pepatah Arab mengatakan al waktu kasaif. Kalau orang pepatah Arab mengatakan waktu itu bagaikan pedang. Fa illam taqta qata'ak. Kalau sekiranya kamu nggak bisa menggunakan pedang itu, maka pedang itu yang akan memotong kamu gitu. Al waktu kasaif. Waktu itu bagaikan pedang. Fa illam taqta qata'ak. Justru kalau kamu nggak bisa memotong memakai pedang itu, maka pedang itu akan memenggal kamu ya. Ya waktu itu akan akhirnya berlarut begitu saja tanpa ada hal berarti yang kita gunakan di waktu itu ya, tanpa ada hal yang bermanfaat yang kita dapatkan ya kan gitu ya. Kadang kita akan merasa gitu, tiba-tiba ujuk-ujuk kok sudah kok sudah usia saya kok sudah 35 tahun gitu, saya aja belum menguasai apa-apa gitu, seakan-akan gitu, rasa-rasa saya belum bisa menguasai ilmu ini gitu, saya belum bisa menguasai keterampilan ini, belum bisa mencangkul misalnya gitu, belum bisa memberikan suatu hal yang luar biasa untuk itu. Jadi tiba-tiba seperti itu. Atau tiba-tiba usia kok sudah 60 tahun, apa yang sudah saya lakukan ya? Kayak seakan-akan baru kemarin gitu kan. Belum ada sesuatu hal yang berarti, belum ada sesuatu hal yang hal besar yang dilakukan gitu. Ujuk-ujuk aja rasanya sudah lewat begitu saja gitu kan. Jenengan merasa sudah sekian lewat berapa tahun gitu, apa yang sudah rasakan? Rasanya lama atau cepat? Rasanya cepat atau lama? Cepat ya.
tiba-tiba aja sudah 4 tahun, tiba-tiba aja sudah 30 tahun gitu atau 40 tahun. Wah, aku ini bisa opo gitu kan. Kok wis gitu. Nah, itulah waktu ya. Waktu begitu cepatnya berjalan. Waktu begitu cepat dan sangat cepat sekali. Tiba-tiba ya, yang tadinya kita baru punya anak 1 ya, tiba-tiba anaknya sudah 2, tiba-tiba 3, tiba-tiba yang dulu kita anaknya sudah kita anak kita itu kita tuntun, sekarang kok sudah jenggelek wis kalau selesai dari kuliah gitu, tiba-tiba harus mau nikah, tiba-tiba sudah punya anak, wah sudah punya cucu gitu ya, nggak kerasa gitu. Kira-kira merasakan seperti itu dong, betul? Iya ya. Tiba-tiba yang tadinya bujang tiba-tiba kok sudah punya istri gitu. Kadang ada pikiran seperti itu. Dulu saya juga seperti itu ya. Saya tuh waktu awal nikah itu masih kaget itu. Tiba-tiba saya sudah punya istri gitu. Kepikiran, padahal saya tuh nggak kebayang gitu ya. Nggak kebayang ada pasangan, ada orang di samping saya gitu. 1 sampai 2 tahun saya itu kok mikir kok tiba-tiba ada istri, ada pasangan hidup ini di samping saya gitu. Jadi seperti itu. Sampai 2 tahun saya kepikiran terus. Jadi ketika ketemu istri kok saya kok masih kebayang ya, kayak saya itu masih serasa bujang terus gitu. Kok tiba-tiba sudah ada kamu gitu di samping saya gitu. Jadi sampai seperti itu ya. Ya sampai istri saya ngomong, sudah sadar loh kok sudah punya istri. Ya dulu ya, ya itu hanya sebagian kecil ya. Ya mungkin jamaah lebih merasakan gimana tiba-tiba waktu itu berjalan begitu cepat. Nah, ini adalah waktu secara umum ya, waktu secara umum ya. Sebagian ulama tafsir tadi saya sebutkan bahwa mereka berpendapat waktu ini yang dimaksud al-asar ini adalah waktu asar itu ya. Dan waktu asar itu kalau di ayat kita dalam surah Al-Baqarah ya, dalam surah Al-Baqarah memang kita diperintahkan untuk benar-benar menjaga sholat waktu wusta. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini dalam surah Al-Baqarah ya, ayatnya nomornya lupa ya, pokoknya disebutkan dalam juz 2 itu, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat di waktu wusta. Maksudnya wusta ini adalah para ulama mufassirin menjelaskan bahwa wusta disebut adalah waktu sholat asar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kok lari ya. Ya, di sini disebutkan aqsamu ta'ala bil asri Allah Subhanahu wa taala bersumpah bil asri dengan waktu alladzi huwal lail, yang mana waktu itu malam, wan nahar dan siang. Kenapa? Mahal af'alul ibad, karena waktu itu adalah di mana manusia itu beraktivitas. Ya. Waktu itu adalah di mana seluruh manusia itu beraktivitas, ya. Beraktivitas. Kemudian kegiatan mereka annakulla insanin khosirun, bahwa setiap manusia itu rugi. Wal khosiru, dan rugi diddur rabih, dan rugi itu lawannya adalah beruntung atau berhasil ya, atau beruntung ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama itu tadi bersumpah bahwa waktu itu adalah di mana manusia, seluruh manusia, baik itu di ayat yang kedua, baik itu muslim ataupun kafir ya, karena disebut ini di awal ayat di ayat yang kedua, innal insana lafi khusrin ya, sesungguhnya manusia itu benar-benar rugi. Jadi waktu di mana manusia itu banyak menggunakan aktivitas ya, entah itu muslim entah itu kafir ya, maka semua itu manusia bisa terjatuh pada kerugian ya. Dan al-insan, kata-kata al-insan di ayat yang kedua ini menunjukkan di sana ada kata al-ma'rifah ya. Al-ma'rifah itu adalah berarti secara umum seluruh manusia ya, tidak
disebutkan secara khusus insan ini adalah siapa saja, tapi disebutkan bahwa al-insan ini adalah seluruh manusia, entah itu kafir, entah itu muslim, ya, semua pasti akan melewati waktu, pasti akan Allah berikan padanya kesempatan gitu. Entah itu muslim, entah itu kafir, pasti Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan. Lafi husrin, maka benar-benar mereka itu semua akan mengalami kerugian. Seorang muslim bisa dia rugi, seorang kafir apalagi bisa rugi, ya. Pasti dan rugi, ya. Nah, di sini baru selanjutnya di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala mengecualikannya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal soleh, wa tawashaw bil haqqi, dan saling berikan wasiat bil haqqi, dengan kebenaran, wa tawashaw bis sabri, dan saling berikan wasiat dengan kesabaran. Jadi ayat yang ketiga ini adalah ayat pengecualian terhadap ayat sebelumnya, ya. Kalau ayat yang kedua itu adalah seluruh manusia itu bakalan rugi, baik itu orang muslim ataupun orang kafir, semuanya itu akan mengalami kerugian. Baru dikecualikan, ya, dengan ayat yang ketiga, illal ladzina amanu, kecuali yang pertama adalah orang-orang beriman, wa amilus sholihat, lagi dia beramal soleh, wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wal khosar muratibun muta'addidatun mutawafitatun, dan rugi itu macam-macam, ya, bentuknya. Muta'addidatun, ya, macam-macam, banyak bentuknya. Qad yakunu khosaron mutlaqon, kadang kerugian itu secara mutlak, ya, seperti rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Hilangnya kenikmatan, ya, kemudian masuknya dia ke dalam wastihqaqul jahim, dan masuknya dia ke dalam neraka jahanam. Maka ini akan yang dialami oleh orang-orang kafirin, orang-orang kafir. Mereka itu rugi secara mutlak baik di dunia ataupun di akhirat atas usaha yang telah mereka lakukan, ya, sedekah yang telah mereka lakukan, kebaikan yang mereka lakukan, ya, mereka akan mengalami kerugian baik di dunia ataupun di akhirat. Tidak ada untungnya, ya, meskipun kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan, akan tapi di akhirat itu mereka tetap mendapatkan siksa api neraka. Ya, waqad yakunu khasiran min ba'dil wujuh duna ba'd, dan kadang yang namanya khosir, yang namanya kerugian itu hanya sebagian saja, gitu. Walihada, oleh karenanya, a'amallahu al-khosara likulli insanin ila man ittasofa bi arba'i sifat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan al-khosar, menetapkan rugi, ya, al-khosar ini secara umum likulli insanin, setiap manusia, ya, illa man ittasofa bi arba'i sifatin, kecuali orang-orang yang memiliki 4 sifat, ya, kecuali orang-orang yang memiliki 4 sifat. Jadi yang pertama tadi, bahwa kadang kerugian itu bisa menimpa kepada manusia, ya, rugi di dunia, rugi di akhirat, ya, kemudian rugi di dunia, di akhirat dia tidak mendapatkan pahala, justru ketika di akhirat dia masukkan ke dalam jahanam, ke dalam al-jahim, ke dalam neraka. Itu rugi, ya, ruginya benar-benar, wah, bertingkat-tingkat, ya. Sudah di dunianya dia, misalnya di dunianya tidak, dia sengsara, ya, banyak hutang, tidak beriman, ya, kemudian banyak tanggungan, sedih terus, kan, apa namanya, rugi di akhiratnya. Apalagi ketika mati dia tidak ada yang dibawa, gitu. Di akhiratnya justru dia malah masuk neraka, ya. Ada yang seperti itu, Pak? Kira-kira ada nggak gitu?
sudah susah di dunianya, dia tidak beriman, ya. Dia malah menjadi orang kafir gitu. Sudah susah malah menjadi orang kafir, malah menyusahkan orang lain gitu, malah membuat keonaran, ya. Kemudian mati pun dia malah masuk neraka. Wah, ini benar-benar mutlak, ya, benar-benar kerugian yang benar-benar mutlak. Ini adalah tingkatan kerugian yang pertama, ya. Sedangkan kerugian yang kedua itu hanya sebagian saja, ya, tidak mutlak seperti itu, ya. Nah, ya mungkin di dunianya, ya, dia orang beriman, ya, tapi masih melakukan kemaksiatan, ya, masih lalai, ya, sholatnya masih bolong-bolong, ya, ya dia rugi gitu. Ataupun dari entah itu rugi baik dari segi dunianya ataupun rugi di akhiratnya, ya. Dia jualan tiba-tiba bangkrut, ya. Dia jualan ditipu orang, kan rugi gitu. Karena kata-kata rugi ini adalah secara umum, ya. Bisa sebagian ataupun bisa sebagian, bisa yang lainnya, ya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan bahwa orang yang pasti untung itu apabila orang itu memiliki 4 sifat, yang disebutkan dalam ayat yang terakhir tadi, ya. Dalam kitab ini beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan 4 hal tersebut. Yang pertama adalah al-imanu bima amarallah, al-imanu bima amarallahu bil imani bih, beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala, ya, mengimani terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, mengimani secara benar-benar. Wala yakunul imanu bidunil ilmi, dan iman itu tidak akan sempurna, ya, tidak akan mencapai kesempurnaan kecuali dengan ilmu. Fahuwa far'un anhu la yutimmu ila bihi, karena ilmu itu akan mencakup, ya, ilmu itu yang mencakup untuk mendapatkan kesempurnaan keimanan. Bagaimana orang itu mengimani sesuatu kalau dia tidak ada ilmu terhadapnya, ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ini salah satu ayat, ya. Ketahuilah bahwa di sana tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, ya. Makanya ilmu itu adalah suatu hal yang wajib, ya. Dan tentunya adalah ilmu ma'rifatullah, ilmu mengetahui hakikat Allah, ya, keimanan. Apalagi kalau seorang itu benar-benar menancapkan keimanan ke dalam jiwanya, ke dalam dirinya, ya, sehingga melihat segala sesuatu itu di sana itu ada Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Itu kan disebutkan dalam surah Al-Imran. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi la ayatin liulil albab, ada tanda bagi orang yang memiliki albab, memiliki akal. Ya, seorang yang ketika Allah Subhanahu wa taala ilhami ke dalam jiwanya itu akal yang lurus, ya, dia akan melihat segala sesuatu itu dari perspektif Allah, ya. Sehingga apa yang dilakukannya itu lurus sesuai dengan aturan Allah, ya. Ketika dia mengerjakan suatu proyek, ya, dia berpikir Allah dulu, gimana proyeknya, apakah halal atau haram. Ketika dia mengurusi suatu perusahaan, ya, dia menjadi pimpinan dalam perusahaan tersebut, ya, apakah yang dikelolanya itu adalah suatu hal yang halal ataukah haram. Jadi kalau orang ulul albab itu berpikir seperti itu, ya. Bahkan ketika dia tertidur, ya, dia bersantai, dia berbaringan, itu melihat ke atap langit itu dia berpikir gitu, Allah Subhanahu wa taala begitu maha luar biasa, ya, ya. Dengan bintang itu manusia, Allah dengan bintang-bintang yang ada di langit ini, Allah menghiasi langit, kemudian Allah menghiasi langit, kemudian Allah dalam zaman dahulu itu bintang sebagai penunjuk arah gitu, ya. Nah, itu seperti itu. Bahkan dalam ilmu pun, ya, dalam berilmu, ya, itu melihat sisi efeknya adalah melihat Allah dulu, gitu kan. Berbeda dengan orang-orang zaman sekarang, ya. Zaman sekarang itu kan orang itu kan orientasinya mencari ilmu adalah untuk mencari tambahan pendapatan,
Ya, semakin tinggi sekolahnya nanti pendapatannya akan semakin nambah. Semakin tinggi ilmunya itu kan. Jadi orientasinya itu bukan Allah, orientasinya bukan akhirat, tapi adalah orientasinya itu adalah harta. Nah, ini adalah suatu hal kekeliruan yang sangat besar. Sehingga yang dicari apa ijazah gitu, kalau nggak dapat ijazah nggak bisa sekolah, kalau nggak dapat ijazah nanti nggak bisa melanjutkan. Jadi ada hal yang keliru di sana. Sebenarnya yang dicari semua itu adalah Allah, keridoannya ya, keridoannya, sehingga setiap ilmu yang didapatkan itu justru akan semakin seseorang itu takut kepada Allah, bukan malah semakin dia besar, semakin dia merasa bahwa dirinya itu sombong ya. Kalau orang-orang barat kan cara belajarnya seperti itu, dia tidak melihat sisi apa ketuhanan di sana gitu, sehingga ilmu bagi orang-orang barat itu netral gitu. Bagi orang-orang barat ilmu itu ya nggak berpihak, netral, sehingga ya wajar timbul teori Big Bang ya, bahwa alam itu terjadi karena adanya benturan besar, kemudian akhirnya muncullah itu matahari, muncullah itu galaksi-galaksi, tanpa melihat bahwa di sana itu ada Allah yang telah menciptakan. Muncul yang apa namanya sampai sekarang masih dipakai mboten niku, teori apa evolusi ya, manusia dari apa, hiu atau dari apa gitu, gajah dari apa gitu, masih dipakai mboten niku teori kayak gitu, masih ya. Padahal nah kelas 12 masih pakai teori seperti itu, Masya Allah. Sudah tahu ya, ya ini adalah teori sudah jelas-jelas batil ya. Karena memang didasarinya bukan ke dasar dengan keimanan kepada Allah. Dasarnya itu ya memang apa netralitas ilmu gitu. Netralitas ilmu. Sehingga ya wajar orang yang semakin tinggi ilmunya, dia semakin tinggi, semakin pintar untuk menipu orang. Semakin pintar untuk melakukan korup ya. Semakin pintar untuk ngakali orang itu, yang lainnya diakali ya. Kapitalisme kan seperti itu, muncul pemikiran bagaimana agar dia itu untung yang paling besar ya. Seperti halnya saat ini orang kelangkaan minyak gitu kan, minyak goreng kan langka sampai mahal dan lain sebagainya, padahal kita ini adalah sebagai negara terbesar produksi minyak, tapi anehnya sampai kelangkaan dan mahal ya. Lucu gitu ya, akhirnya karena memang yang dilihat itu adalah sisi ya tanpa agama gitu. Coba kalau yang dilihat itu adalah Allah pertama gitu kan, wah dia nggak akan bakalan seperti itu. Yang dilihat itu adalah keuntungan dan keuntungan gimana agar semakin untung, semakin jaya, semakin terus ya. Nah ini adalah al-iman bima amarallahu bil imani bih. Jadi mengimani secara serius terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi al-imanu bima amarallahu bil iman. Terus yang kedua adalah wal amalu as-shalih, yaitu beramal salih. Wa hadza syamilun li af'alil khairi kulliha. Amal salih itu mencakup seluruh aktivitas kebaikan, seluruh aktivitas yang baik secara umum. Al-zahir wal batin, al-zahirah wal batinah, baik secara yang nampak, wal batinah maupun yang batin, yang enggak nampak. Al-muta'alliqatu bihaqqillahi wa haqqi ibadihi, yang berhubungan dengan hak Allah dan hak hambanya. Al-wajibu, yang wajib, wal mustahabbah, maupun yang mustahab, maupun yang sunnah. Nah, yang kedua adalah syarat orang untuk tidak, syarat agar orang itu tidak rugi atau syarat orang itu beruntung ya, yang kedua adalah wal amalu as-shalih, yaitu beramal soleh. Amal soleh secara umum, amal soleh yang kelihatan maupun amal soleh yang tidak kelihatan ya. Amal soleh kan sangat banyak sekali ya, hingga yang nggak kelihatan pun tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga seorang yang dalam suatu hadis, dalam salah satu hadis itu sampai orang hanya sekedar menyingkirkan batu di tengah jalan agar orang nggak kesandung, itu pun juga termasuk
Amal soleh, menyingkirkan rintangan yang ada di jalan, entah itu batu ataupun ranting ataupun kayu yang melintang, itu dia singkirkan, itu juga termasuk amal soleh. Yang nampak juga sangat banyak sekali. Kita berbagi kepada seorang ya secara terang-terangan, maupun kita berbagi pada orang yang secara sembunyi-sembunyi, kita melakukan kebaikan secara nampak maupun tidak tampak, itu semuanya adalah amal soleh yang berhubungan dengan hak Allah dan hak hambanya ya. Yang berhubungan dengan hak Allah itu ya kita menjaga tauhid kita kepada Allah ya, kita menjaga sholat kita untuk senantiasa kita tegakkan di saat waktu memanggil kita. Di saat waktu memanggil kita, maka kita segera untuk menegakkan dari sholat itu, maupun hak hambanya kepada sesama ya. Ketika ada saudara-saudara kita yang membutuhkan ya, maka kita terpanggil untuk segera menolong mereka ya. Ketika ada saudara-saudara kita di Palestina ya, mereka berteriak-teriak meminta pertolongan, ya kita ada hati kita minimal itu ada keinginan untuk menolong mereka, meskipun secara fisik atau secara material kita tidak bisa menolong, tapi hati kita minimal itu ada keinginan untuk menolong mereka dan juga mendoakan mereka tentunya. Itu adalah amal soleh yang zahir, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan yang namanya amal soleh itu dalam surah Al-Mulk ya, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapa di antara kita, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Fudail bin Iyad mengatakan ahsanu amala itu adalah aswabuhu wa akhlasuhu. Yang namanya ahsanu amala, yang namanya amal yang paling baik itu adalah orang yang paling ikhlas dan juga amalnya itu benar, yang paling murni, benar-benar lillahi ta'ala, kemudian caranya itu benar sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Karena syarat diterimanya amalnya dua itu, yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ittiba, mengikuti apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Ya kalau orang itu ikhlasnya benar-benar ikhlas tapi masih pengen kurang marem terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya tidak marem terhadap apa yang Rasulullah SAW ajarkan, misalnya, wah aku tuh dosanya kakean, wis sholat ashari tak tambah jadi siji rakaat meneh gitu, jadi 6 rakaat itu misalnya, ya nggak bakalan diterima. Gimana? Sholat itu sudah ditentukan bahwa sholat ashar itu 4 rakaat itu kan. Wis kalau itu entar sholat subuh tak tambah 2 rakaat meneh jadi 4 rakaat gawe sholat subuh kan, karena kurang marem gitu misalnya, ya batil, jadi amalnya batal. Ataupun misalnya yaudah atau tak sholat subuh tapi entar biar nunggu rame dulu dalam rangka agar supaya disebut bahwa orang ini adalah orang alim misalnya gitu, atau orang soleh gitu. Atau misalnya sedekah gitu ya, sedekah diumumkan, ini aku yang sedekah sekian juta gitu ya. Ya kalau dalam hatinya itu ada agar supaya disebut namanya, agar supaya disanjung namanya, ya itu ada kesalahan ya. Jadi harus lurus, entah itu yang ada di dalam hatinya maupun apa yang ada secara lahiriahnya, maka itu harus lurus ya. Maka baru setelah itu amal itu akan diterima ya. Al amalu as-shalih. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah watawasi bil haqqi, dan saling menasihati bil haqqi, dengan kebenaran. Alladzi huwal imanu wal amalu as-shalih ya.
kebenaran itu adalah iman dan amal soleh, ya. Saling nasihat menasihati kebenaran yang tegak di atas keimanan dan amal soleh, ya. Maksudnya yusi ba'duhum ba'dha bidzalik, ya, saling menasihati dengan itu. Wa yahutsuhu alaihi, dan saling menganjurkan, wa yuraghibuhu fihi, ya. Saling menganjurkan, saling berikan masukan, ya, untuk mengingatkan terkait dengan keimanan kepada Allah dan beramal saleh, ya. Nah, ini adalah syarat yang ketiga ketika seorang akan beruntung, yaitu dengan mengerjakan yang ketiga yang ketiga, ya, yaitu mengingatkan tentang kebenaran yang berlandaskan dengan iman dan amal soleh, ya. Jadi tidak boleh dilupakan, tidak boleh dilewatkan, ya. Atau al-amru bil ma'ruf, ya, saling memerintahkan dengan hal yang ma'ruf. Kemudian yang selanjutnya adalah watawasi bis sabri, dan saling berikan nasihat bis sabri dengan kesabaran. Ala ta'atillah, di atas ketaatan kepada Allah, wa an maksiatillah, dan bersabar agar tidak terjatuh pada kemaksiatan kepada Allah. Wa ala aqdarillahil mu'limah, dan bersabar atas memberikan nasihat menasihati agar selalu bersabar atas ketentuan Allah, ya, yang sakit, yang menyakitkan, ya. Jadi ini syarat yang ketiga adalah memberikan nasihat kesabaran, untuk menyampaikan kesabaran, ya, agar selalu mentaati perintah Allah, ya. Bahwa perintah Allah Ta'ala itu memang butuh kesabaran, ya. Ya, bagaimana tidak sabar, ya, kita harus bersabar. Sholat, ya, subuh kita harus bangun pagi, ya. Bahkan sebelum adzan kita harus sudah berangkat ke masjid, gitu. Atau mungkin setelah adzan kita sudah harus ke masjid, ya. Kemudian semua hal itu merupakan bentuk kedisiplinan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepada kita, ya. Kita sabar, ya. Belum lagi sabar terhadap perintah-perintah yang lainnya. Perintah berpuasa, kita diperintahkan untuk bersabar menahan aktivitas makan dan minum, aktivitas yang lainnya, ya. Kita diperintahkan untuk menahan hal itu semua, yaitu dengan kesabaran, ala ta'atillah. Kemudian bersabar agar kita menjauhi dari kemaksiatan kepada Allah, ya, termasuk bersabar terhadap ketentuan Allah yang kita rasakan hal itu sangat-sangat menyakitkan, ya. Entah itu kita diberikan ujian, ditinggal oleh orang yang kita sayangi, ya, orang yang benar-benar kita sayangi, kita cintai, ya, Allah ambil dulu dia usianya, ya, sehingga, ya, membuat kita sakit, ya, membuat kita itu sedih, ya. Ya, bagaimana lagi, karena hal itu sudah ditetapkan, ya, kita harus bersabar terhadap hal itu. Ataupun kita juga harus bersabar terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil dari diri kita, ya. Misalnya harta kita, ya, kita sudah capek-capek mengumpulkan harta, ya, kita sudah capek-capek mengumpulkan harta, ya. Kemudian alas takdir Allah, dalam sekejap harta itu hilang, ya. Dengan sekejap harta itu lenyap, ya, kita harus terima keadaan seperti itu. Kejadian, ya, pernah, ya, suatu ketika ada orang Brebes membuka usaha. Bukan membuka usaha, maksudnya orang Brebes itu kan di sana itu kan penghasilan tanahnya itu kan, penghasilan buminya itu kan bawang merah. Orang ini membuka lahan di daerah Garut. Dia buka lahan, kemudian menanam bawang merah, kemudian sebenarnya orang ini sudah berhasil. Kemudian dia pergi Garut dan membuka lahan yang sangat besar, ya. Sangat besar lahannya, dia tanamin lahan baru itu dengan bawang merah. Dan dia itu sudah bisa memastikan bahwa besok itu bakalan panen. Dan sudah hitung-hitungan sama orang yang mau beli bawang itu sekitar 500 juta. Ya, sudah deal-dealan, ini besok saya ambil, gitu kan. Nilai bawang yang sudah kamu tanam hasilnya itu sekitar 500 juta. Ya udah deal, gitu. Sudah yakin besok bakalan panen, gitu kan.
qadarullah ya. Allah menakdirkan pada malam harinya itu terjadi banjir besar, hujan lebat. Akhirnya apa? Hanyut semua, rusak semua tanamannya. Ya hilang, besok paginya sudah nggak ada lagi bentuknya. Hilang itu uang 500 juta dalam semalam. Padahal sebelumnya dia sudah yakin itu besok bakalan dapat duit 500 juta di kantong gitu. Ya karena memang sudah ketentuan Allah ya. Ini kisah real ya, kisah nyata. Orang Brebes cerita ya. Sudah di depan mata 500 juta, besoknya nggak taunya hilang. Itu kalau orang bukan orang yang beriman ya, dia akan bakalan stres. Wah, duit itu hilang 500 juta, ya sudah capek-capek nanam, sudah capek-capek modalin, bahkan saya jual mobil saya buat apa namanya modalin ini, nggak taunya hilang dalam sekejap. Ya itu harus bersabar ya. Memang sabar itu ya berat itu. Nah, kemudian di sini yang terakhir ya, fabil amrayni al-awwalin al-ulaini yukmilul insan. Dua hal yang pertama ya, dua hal yang pertama itu adalah untuk menyempurnakan diri manusia. Nafsuhu bil amrayni al-akhiraini yukammilu ghairahu. Ya, sedangkan dua hal yang kedua itu adalah untuk menyempurnakan manusia yang lainnya. Jadi dua hal yang pertama yaitu adalah al-imanu billah, kemudian yang kedua adalah wal amalu sholih, itu adalah untuk dirinya sendiri ya. Hubungannya adalah untuk dirinya sendiri. Sedangkan yang kedua watawasau bil haqqi watawasau bis sabr adalah untuk kegiatan ibadah untuk yang lainnya ya. Untuk menyempurnakan orang yang lainnya. Jadi untuk aktivitas sosial ya. Wa bitakmilil umur al-bar'ah yakunul insan qad salima minal khasar. Dan seorang akan mencapai derajat yang sempurna ya ketika seseorang itu benar-benar di dalam dirinya itu ada empat sifat ini. Yang pertama adalah keimanan kepada Allah, yang kedua adalah amal soleh, yang ketiga adalah menasihati dengan kebenaran, kemudian yang keempat adalah menasihati terkait dengan kesabaran. Wafaz birrabihul azim, dan kesuksesan itu dengan keberuntungan yang sangat besar. Saya kira cukup dulu atas apa yang sudah kita kaji dari tafsir surah Al-Asr. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi, dan semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.